Di sini tidak ada siapa lambat. Yang ada adalah siapa mau memacu dirinya untuk meraih prestasi dan harapannya, insya Allah pasti terwujud. Kenapa? Karena sistem ini sangat sederhana, ya, sangat sederhana. Dan alhamdulillah, teteh namanya siapa teh? Teh? Teh Ani ya. Oh, saya udah tahu sebenarnya, mana tahu udah ganti gitu kan ya. Ternyata masih tetap. Nah, alhamdulillah saya sejarahkan kejadian seorang saya bertemu dengan beliau ini ketika saya satu mobil ya dari Cikijing ke sini. Dari Cikijing ke sini, alhamdulillah saya sendirian, teh ini naik karena saat itu saya ngantuk ya, saya tidur dulu sejenak. Karena full malamnya begadang teh. Saya di sana full malamnya begadang. Nah, alhamdulillah lepas itu saya bangun, diskusi lah tipis, perkenalan dan sebagainya hingga akhirnya dapatlah nomor telepon. Nah, artinya apa teman-teman? Bisnis ini, bisnis sangat sederhana. Bisnis ini adalah bisnis ikatan silaturahim. Jika di tetangga kita parendeng-rendeng di mobil, pak jempling-jempling wae, saya harap eureun lah bisnis itu. Berhenti aja udah. Kenapa? Oh, tujuannya kita ketemu insan yang sama, silaturahim, untuk ngobrol. Iya pak gigir-gigir, pak hare-hare kan ngerinya. Ya. Sampai daun biasa gitu. Tuh. Sangat luar biasa. Oke Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sama Bapak Kano izin. Ya, izinkan saya menyampaikan apa itu program daripada perusahaan sentral Asia Raya. Bapak Ibu yang saya hormati, Sentral Asia Raya ini dilahirkan sejak tahun 1975. Tentu setiap kita rasanya belum ada di ruangan ini, betul? Tapi belum ada ya? Belum ada. Apalagi ada ya. Walaupun saya nggak tahu dilahirkannya, saya yakin belum ada lah. Bapak aja tuh sudah ada belum? 75. Barengan ya, beda-beda tipis ya, alhamdulillah. Nah, jika Pak Habibie yang baru datang rasanya sudah ada kayaknya nih. Soalnya roman-romannya udah lain. Tetapi semangatnya masya Allah mengalahkan saya. Pak Habibie dalam Pak Habibie. Silakan Pak Habibie masuk. Mengalahkan keterangan. Ya. Oke, nah 1975 ini tepat pada tanggal 30 di bulan April. Ini Bapak Ibu. 1975 perusahaan ini diciptakan untuk tujuannya setiap kita akan dijadikan oleh perusahaan sebagai seorang investor. Jadi mohon maaf, dari 1975 nggak ada bayangan seorang saya bisa ada di dalam, dengar namanya aja udah ngeri. Betul teh? Betul teh ya? Ngeri banget. Investor itu ngeri banget, bahkan bisa jadi bandar besar dicari ngimput untuk tembus ke angka nominal nama ini nggak nembus sih, nggak nembus. Ya. Kenapa? Judul investor udah wow, betul? Nah, luar biasanya pada tahun 2014 ya dilahirkanlah program anak daripada CHR ini, yaitu 3i Net CHR, di mana fungsi dan tujuannya sama. Dengan 3i ini sama tujuannya untuk menjadi seorang investor, hanya skalanya yang beda. Ya, yang pertama, 3i ini untuk mengajarkan setiap kita agar saya minimal, yang pertama ketika seorang saya wafat mampu memiliki dana waris. Pertanyaannya adalah, ketika seorang kita bisa memiliki dana waris, apakah kalangan biasa atau luar biasa? Luar biasa. Jujur aja. Mohon maaf, waris yang di sini yang dimaksud adalah nominal uang ya. Soal hutang pun kita wafat sama waris juga itu namanya. Contoh Pak Habibie meninggal pada saat itu punya hutang, ya. Enggak, ini biar masuk real ya, biar masuk real logika. Si tersebut wafat pada saat dia memiliki hutang, maka orang yang masih hidup terkadang mengijab kabulkan, maka waris hutang ini akan diserahkan kepada yang masih hidup. Kenapa? Agar yang wafat jangan memiliki beban hutang. Karena mohon maaf, saya pernah mendengar jika umat muslim wafat dengan membawa hutang, katanya itu ruhnya itu tengah gantung di pohon jengkol, di mana? Ya, apa itu hasil ya? Nah itu luar biasanya kita akan diberikan kesempatan untuk memiliki dana waris yang mana minimal 21 juta
42 juta hingga 60 juta minimum. Ada kalau lebih jelas, yang namanya minimal pasti ada maksimal, betul? Nah, bercerita minimal aja lagi. Yang kedua, setiap kita akan memiliki yang namanya dana pensiun. Pertanyaannya adalah, apakah gembel seperti saya bisa memiliki dana pensiun? Seandainya pun bisa, mungkin saya harus dituntut dulu kuliah, betul? Betul ya. Nah, jika saya harus kuliah, ya nggak usah sekarang. Niat mah baru lawe karena orang. Kenapa akibatnya? Ya akibat mohon maaf. Pendidikan saya Bapak Ibu terbatas banget, hanya mentok di sarjana desa alias SD. Tapi bagi saya, pendidikan bukan suatu patokan kita harus hidup sukses. Yang mana mohon maaf, janji Allah tetap manjada wajada, siapa bersungguh-sungguh pasti mendapat. Dan alhamdulillah saya buktikan itu. Ya. Dana pensiunnya Bapak Ibu, kita akan ketemu di angka minimum kurang lebih 500.000 setiap hari. Coba bayangkan, seandainya hari ini bisa Kang Widodo hari ini PNS bisa, mungkinkah seorang Kang Widodo dana pensiunnya sampai di angka ini? Ya, betul ya. Ini tidak akan mungkin. Nah, inilah yang akan dinikmati oleh setiap kita mitra Tri-Eye Network. Ya. Yang ketiga, ada kesempatan juga kita berkarir. Kita diberikan kesempatan untuk berkarir. Sebagaimana contoh, di sini kita akan ditawarkan dengan yang namanya gaji setiap bulan plus posisi dan karirnya. Yang pertama ada tim agency. Dan alhamdulillah ini mendapati gaji 1,5 juta setiap bulan. Ini bisa kita tembus dengan gaji seperti ini. Ya. Yang kedua, ada yang disebut leader agency dengan gaji kisaran 3 sampai 5 juta. Selanjutnya ada bronze agency dengan gaji 6 juta hingga 10 juta. Ada selanjutnya silver agency kisaran 20 juta. Gold agency dengan gaji 30 juta. Platinum agency dengan gaji 50 juta. Titanium agency dengan gaji 100 juta. Dan bronze agency dengan gaji 500 juta setiap bulan. Ini angka-angka ini jelas terpapar di mata kita hari ini, yaitu tertulis di whiteboard. Tapi jika kita ada di dalamnya dan mengerjakan, alhamdulillah angka-angka ini akan pindah ke rekening kita. Namun diri itu mau oplos kita kan begitu. Sebagai tentang ngomongin duit masih melempem. Ngomongin duit loh, kok mau ngomongin hutang sih kan? Nah, kayak gitu ya. Ini Bu, ini bisa didapati dan alhamdulillah jika tidak salah kemarin waktu pasar Rancak tanggal berapa? Tanggal 10 ya? 10. Hah? 10. Nah, tanggal 10 kemarin Bapak Ibu yang saya hormati, kami ada acara dan alhamdulillah kami bertemu dengan sosok peran agensi dengan gaji di angka 500 juta kali 2. Berarti gajinya aja sudah di angka 1 miliar. Padahal beliau dulu hanya seorang mantan satpam atau security. Itu luar biasanya. Maka sejujurnya bagi teman-teman yang kemarin nggak hadir sangat merugi banget. Nah, sekarang kita kupas satu persatu bagaimana sosok seorang kita bisa mendapatkan A, B, dan C atau 1, 2, 3 manfaat sekaligus. Yang pertama, kita akan dididik dan diarahkan sebagai seorang investor. Tadi ada yang mengatakan ya di chatting saya bertanya, Bang, apakah ini asuransi? Ada ya yang bertanya kayak gitu ya. Nah, saya jawab gini, ini kita bukan asuransi, tetapi kita dididik untuk menjadi ataupun kita melakukan tabungan investasi. Tetapi kita dapat free asuransi. Beda nggak kita beli asuransi dengan kita dapat free asuransi? Beda nggak? Sama-sama asuransi, cuma jalannya berbeda. Contoh, hari ini seorang saya pergi ke warung beli korek. Kang Widodo katakan beli rokok, betul? Abah beli korek, Kang Widodo beli rokok. Tetapi ketika Kang Widodo pulang dari warung, ada free korek. Dapat nggak korek? Dapat ya. Saya dapat korek juga, Kang Widodo dapat. Hanya pembedanya saya membeli korek, Kang Widodo mah gratis korek. Bisa dipahami? Nah, itu seperti itu. Artinya apa Bapak Ibu? Dengan
konsep Three Eye Network ini kita juga akan diarahkan menjadi seorang investor, di mana nominal ini untuk jadi seorang investor di Three Eye Network hanya dengan angka 12.000 perak sehari. Kecil apa kecil teh kira-kira teh? 12.000. Ada jajan berapa sehari? Lebih dari 20.000. Saya yakin itu. Jika kurang deh nanti minta lagi ya. Tuh. Nah, Saya dimarahin kakak. apa katanya baru Coba dimarahin. dimarahin nanti enggak ya? Tenang aja. Ada apa sekarang? Lucu kan gitu ya. Dengan hanya 12.000 perak, kita sudah masuk ranah menjadi sosok seorang investor. Di mana uang 12.000 ini teman-teman yang harus kita pahami, uang ini akan dikelolakan satu di Indofood. Siapa yang nggak kenal Indofood? Teteh kenal Indofood? Join nggak join produknya sudah sering kita makan Pak Habibie. Ikut nggak ikut produknya sering kita nikmati. Ada Indomie, ada saus, cabai dan sebagainya, bla 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 bla. Ya. Yang kedua di sini ada Indosemen. Nah, jika ini yang menikmati hanya Kang Firdaus nih Indosemen. Ya, karena saya seumur umur belum pernah menikmati rasanya Indosemen, gimana? Iya. Ya, buat ini. Apa di rumah ya? Nah, di antaranya Indosemen, Indofood, Unilever, Bogasari, Indomaret dan bla bla bla, banyak lagi, lebih daripada 100 perusahaan. Artinya uang kita yang 12.000 perak dikelolakan di sini. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Nah, rumus dasarnya seperti ini Bapak Ibu. 12.000 kita kumpulkanlah dulu di rumah kita ya, selama 30 hari atau 1 bulan, maka akan ketemu di angka 360.000. Betul ya? Nah, 360.000 yang kita store hanya 350.000 saja. Katakan ini kita kali 1 tahun. Betul? Maka akan ketemu di angka 4.200.000. Nah, sekarang 4.200.000 kita kali 5 tahun. Maka akan ketemu di angka 21 juta. Dan selesai. Ini rumusnya. Hanya mentok di angka 21 juta. Jadi jika Pak Habibie punya uang 21 juta lebih baik cash. Ada tahunan boleh 4.200.000. Tetapi jika pun belum ada sama sekali, janganlah kita melewatkan peluang sehebat ini. Minimal kita cicil. Maka paham yang kami berikan ini adalah tabungan investasi. Tabungan agar punya modal investasi. Nah, bonusnya apa? Yaitu diantaranya proteksi atau asuransi. Contoh, hari ini si A, katakanlah A nih ya, jangan dilanjutkan Pak Habibie, A aja udah. Karena mau ngomongin mati ini. Ya. A aja udah cukup ya. Katakan A ini ikut dengan pertama beli ID 50.000, tabungan pertama 350.000, maka akan ketemu di angka 400.000. Betul? Nah, ketika A ini baru ikut, ajal menimpanya, ajal menjemputnya, kan soal maut kita nggak tahu ya. Katakan si tersebut wafat, maka ketika si tersebut wafat, ahli warisnya langsung mendapati nominal 21 juta. Pembahasan ini adalah free. Tujuannya apa? Sentral Asia Raya sangat bijaksana kepada orang-orang lapangan seperti kami. Iya dah, ini jika kejadiannya mautnya itu maut di atas kasur, betul? Apakah semua orang mautnya di atas kasur? Tidak. Kan tidak, ada juga yang plus kena mobil, betul? Ada juga yang ketabrak kereta, ada juga yang iseng-iseng nabrak kereta lagi dia mati. Ditabrak kereta masih mending, ini nabrak kereta Pak Habibie. Sandung. Ya, nah maka si tersebut akan mendapatkan 21 juta. Ini rumus yang pertamanya. Bisa dipahami sampai sini deh? Nah, sekarang kita bercerita masalah nominal 21 juta tadi. Uang yang 21 juta ini akan dibagi keluar ranah tabungan. Ya. Tabungan yang pertama masuk dia tabungan di tabungan proteksi. Proteksi, yang kedua masuk ranah tabungan investasi. Hitung-hitungannya sangat simpel.
uang kita 21 juta diambil atau dibagi paro untuk tabungan proteksi. Tabungan proteksi ini hanya kena potongan 4,5 juta. Maka sisanya ada di angka 16.500.000. Nah, ini bijaksananya. Sekarang ingin apa kupas? Apakah yang 21 juta tadi dari perusahaan atau bukan? Ini biar real di kepala kita. Karena banyak orang bercerita gini, maknya di orang nabung hikmah perusahaan merek, betul? Yang tahu kan perusahaan merek nih. Hari ini saya cerdaskan, ya. Hari ini saya cerdaskan teman-teman agar di lapangan pun bisa menyimak ataupun menyampaikan hal ini. Contoh, ketika uang kita masuk terkumpul 21 juta, maka dipotong 4,5 juta. Misal A ini meninggal, ya. A ini meninggal dari 4,5 juta, saya dipotong nggak? Dipotong, Pak Haji dipotong. Semua yang sudah ikut mitra dipotong. Dari potongan itu sebagian kecil diambil, sebagian kecil seluruh Indonesia diambil sampai terakumulasi 21 juta. Bisa dipahami? Maka yang 21 juta ini diserahkan kepada ahli waris. Pertanyaannya adalah 21 juta ini uang dari perusahaan atau uang kita? Halo, dari mana beliau? Ngantuk? Dari kita, Ya? dari kita. Dari siapa Kang Firdaus? Dari kita. Betul? Berarti bukan dari perusahaan, teman-teman. Enak nanti jawab. Jangan lantas sekarang dari mana? Tuh ini yang kita ngerti. Jangan seperti itu. Kupas ini sama kata mereka. Obrolkan ini bahwasanya perusahaan pun nggak mau rugi. Ini uang kita ke kita untuk Kita. Bu, biasa ngasih teh upami di lemur enmol, betul? Orang dongkap, assalamualaikum, waalaikumsalam, bari ceuring dan sebagainya. Lepas itu kita suka nyumbang, betul? Sama nggak seperti ini? Kita uang ini dipotong, diambil sebagian nanti diserahkan. Bedanya ini tersistem, yang itu individual, manualisme, pribadi, betul? Hakikinya sama. Artinya apa? Cara yang mendidik kita yang pertama, yuk orang beribadah, yuk kita beramal, yuk kita berbagi. Kenapa? Karena orang yang lagi meninggal, mohon maaf, bisa jadi baru sedih, iya, apalagi dan sebagainya, atau minimal kita meringankan bebannya, mohon maaf, untuk kuburannya bisa. Bagi yang ada tahlil malamnya jangan sampai kepusingan jadinya. Kita berbagi. Artinya apa? Saya sangat bangga ada di dalamnya. Kenapa? Almarhum Haji Mehmet kemarin meninggal, saya sedikitnya ada bagian saya memberi syariat. Dan setiap teman-teman saya yang mendahului saya tetap berbagi ke mereka. Itu luar biasanya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, sekarang mari kita kejar posisi yang tadi 500.000 setiap hari. Artinya hal pertama 21 juta udah selesai ya, sudah terjawab. Nah, sekarang bagaimana kita bisa mendapati uang 500 juta? Bapak Ibu yang saya hormati, uang yang kita kumpulkan selama 5 tahun kan terkumpul di angka 16 juta. Setelah dipotong ini betul dari 21 juta. Ketika uang kita masuk pertama 350.000 di awal, ingat tadi uang kita dikelolakan di sini. Di sini betul? Maka ada sifat bagi hasil yang pertama 6%, 14% hingga 20%. Artinya teteh jualan, misal cakap abang nyimpen uang di teteh 5 juta, sama teteh dikelolakan, ada hasil berbagi ke abang, wajar nggak? Sama halnya ini, betul? Pak Haji Agus punya briling, Ji, saya punya uang anggur ya teteh, pakai lo balik duit saya, tak merek 1 miliar misal, betul? Dikelolakan sama Haji Agus. Haji Agus ada keuntungan berbagi ke saya, wajar nggak Ji? Wajar, betul? Nah, inilah konsepnya kawan. Maka ketika uang receh kita dikelolakan di perusahaan tersebut ada nilai bagi hasil 6, 14, 20%. Hingga di mana pas menjelang usia kita 5 tahun, uang kita insya Allah Ta'ala sudah di angka 5 tahun bukan 16 juta melainkan 24 juta. Kenapa bisa jadi 24 juta? Udah jelas rumusnya uang kita dikelolakan. Ada hasil bagi hasil. Bisa dipahami? Ini misal bahas saya mau ngambil aja uang tersebut, monggo, itu kan uang kita. Tapi jika boleh tahu mau dia pakai apa sih oleh jujur bang, saya tuh sebenarnya yang umroh, di bawah yang umroh, tetapi saya cuma online, ayah programnya alhamdulillah saya bisa Pertanyaannya, mewujudkan impian umroh dengan 12.000 perak satu hari, berat atau berat? Berat atau berat? Sangat ringan, mohon maaf.
setelah mengatakan ibadah haji wajib, ya, umroh wajib, tapi kita embel-embelin, iya Pak, tapi kan bagi yang mampu, sok sekarang Abah nanya, 12.000 mampu nggak Pak Habibie? Kebangetan jika enggak lah, wong enteng rokok aja, rokok nggak? Lebih mampu itu, orang-orang dibela, wah lebih mampu, uang Abah 3 bungkus saja mampu kok sehari. Nah itu, ya, jika uang ini teteh mau diambil silakan, tapi jika tidak atau belum diambil, uang ini dikeluarkan kembali dengan bagi hasil 6, 14, 20. Maka di 10 tahun berikutnya uang teteh sudah di angka 58 juta. Tuh kerennya. Diambil silakan, nggak diambil dikelola kembali. Di 15 tahun uang kita sudah di angka 143 juta. Diambil silakan. Jika belum diambil dikelolakan kembali. Di 20 tahun uang kita sudah di angka 360 juta. Di 26 tahun uang kita sudah di angka 1 miliar. Nih. Adil usia berapa tahun deh? Iya. Berapa? 19 tambah 26 berapa? 45 tahun. Betul? 45 tahun adek memiliki uang 1 miliar. Keren gak deh? Tapi pas saya mah malas nabungnya di sini, mau nabung di sendiri aja nggak apa-apa. Yang penting ada kemauan. Cuman kelebihan di sini satu contoh. Ada yang mau nabungnya di tempat biasa, di ceng-celengan kayak atau di bank bisa, betul? Ada saya mah kayak nabungan 1 juta, mau 350.000 cemen bang, mana? Betul? Saya nabungnya di bank aja 1 juta 1 bulan. Tinggal kali aja 83, mohon maaf, tinggal kali aja 1000 bulan. Dari 1000 bulan ini terkumpul, maka akan diangka 1 miliar. Betul nggak deh? Nah kita baca dari 1000 bulan, jika kita bulankan 83 tahun dari sekarang. Usianya berapa? 19 tahun. Ditambah 83 tahun, mentah 100 tahun. Betul? Uang baru terkumpul 1 juta. Cita-citanya naon sih? Hayang meser Fortuner bah 2. Begitu kadeler, asa bangga punya uang 1 miliar baju geus ini merenya. Kurang bayangkeun. Betul? Berangkat. iPad teh kira-kira Fortuner hargana anggar teh ji. Anggar teh deh. Enggak. Lawang dulu saya SP doli di 1.500. Sekarang 15.000. Nah, apa dulu 1.500 tiba lah saya mau coret-coret gitu sama jadi apa? Ya. Dulu 1.500, sekarang 15.000, berapa kali lipat? 10 kali lipat. Betul? Yang hari ini Fortuner katakan 500 juta bisa jadi nanti wow di angka melipat selesai. Main amin. Ulah, dorong. Ya? Boleh. Paham deh? Nah, tetapi dengan konsep ini ada dengan hanya 26 tahun, masih muda nggak kira-kira usia 49 tahun? Masih muda deh, betul? Punya uang 1 miliar, ini kerennya. Nah, rumus ini mari kita pecahkan, adek. Di usia 27, uang adek ini akibat mudharabah tadi bagi hasil akan diangkat 1,2 miliar. Pertanyaannya, 1,2 miliar asal ngagokan banu 200 lah kumaha lamun bisa diambil, mangga ambil weh 200 juta. Berarti sisanya kembali lagi 27 1 miliar lagi. Bisa dipahami deh. Karena 200 jutanya diambil. Nah, sekarang pembagiannya 200 juta kita bagi nih 12 bulan atau 1 tahun. Maka akan ketemu di angka 16 juta per bulan. Betul deh. Nah sekarang kita tarik 16 juta per bulan, kita bagi 30 hari. Maka ketemu di angka hasilnya 500.000 setiap hari. 500.000 setiap hari ini sudah terjawab, itu rumusnya tadi. Pertanyaan, sampai kapan saya bisa menikmati 500.000? Kapan setiap kita bisa menikmati 500.000? Sampai usia kita 75 tahun ke depan. Adek, usia di sini tadi kan menginjak 49 ya. Berarti adek masih kebagian menikmatinya kisaran 26 tahun ke depan. Gajinya 500.000 setiap hari. Ya Allah ya Karim, omat tong micin kawan. Tanpa. Betul? Ya karena ini mohon maaf 500.000
gitu maksudnya. Itu micin mah kan deket jadi silaturahmi mah dinten. Apa yang dua bungkus emang kan gitu istilah. Ini mah tong dia ngapur ya, tong dia ngapur ya. Serius ya. Tinggal gitu ya. Dan ini bisa dirasakan tanpa harus kerja. Coba deh. Misal seorang kita hari ini ada usia berapa tahun? Kakak? Berapa? 5 ya. Nah hari ini usia 5 tahun. Berarti sebentar lagi sekolah ya. Oke. Udah masuk SD. TK. Oke, kita bercerita SD-nya aja dulu. Katakan di usia 6 tahun, betul? 7. Oh, 7 tahun. 7 memulai sekolah. 7 tambah 6 SD jadi berapa? 13. 13 di sini kan? Tambah SMP 3 tahun berapa? 16 simpan di sini, mohon maaf. 16 kita simpan di sini tambah 4 tahun kuliah. Berapa? 20 tahun masa pendidikan top. Betul? 20 tahun sudah kita investasikan waktu untuk adik. Bercerita tentang dana yang dikeluarkan dari SD sampai kuliah. Mohon maaf jika mau mencatat berapa ratus juta. Betul? Adakah jaminan si Ade ini setelah dia lulus kuliah bisa langsung kerja, katakan jadi PNS, ada jaminan nggak teh? Ya ada. Oke lah, ada apa bagernya. Katakan Ade ini jadi PNS. PNS. Dia masuk masa bakti. Nah, ini nih masa bakti yang keren. 5 tahun pertama, Ade punya gaji nggak teh? Punya gaji nggak? Punya. Gajinya ini dipotong. Betul? 5 tahun kedua punya gaji dipotong. 5 tahun ketiga punya gaji dipotong. Keempat gaji dipotong. Kelima gaji dipotong. Sampai kapan? Sampai usia anak pendidikan amanah. Setiap kita memiliki kesempatan waktu kurang lebih kisaran 36 hingga 40 tahun masa bakti. Selama itu gaji kita dipotong. Setelah masa selesai pensiun, uang kita dikembalikan, yaitu yang disebut dana pensiun. Berapa kira-kira kisarannya? Mungkin nggak melebihi di angka 1 miliar? Rasanya tidak. Betul? Pertanyaannya sekarang mulai terwujud. Mana lebih sulit kita mau jadi PNS atau sulit karena nyisikan 12.000 perak sehari? PNS. Sulit mana? PNS. Lebih gampang mana? Itu yang Betul Tete? Artinya mohon maaf kawan-kawan, kenapa saya bisa berada di konteks ini? Yang pertama jujur, sadar saya. Kenapa saya harus sadar? Karena jujur, saya tukang panggul. Apa mungkin saya bisa bekerja selamanya deh? Mungkin nggak? Ada masa tua betul? Jika Allah berkata panjang umur pasti masa tua pasti berasa. Dengan bekal 500.000 aman tidak kira-kira? Aman. Ini prinsip saya yang pertama. Jikapun saya harus pendek umur, mungkin di tempat kerja saya ada dana waris di enggak ada. Paling untung siapa sih? Nah gitu. Tuh kamari dikurupkeun, nah dikurupkeun can mau dikurupkeun nah misalnya. Tentu enggak terlalu gitu. Ya. Nah artinya apa? Minimal kita dapat 21 juta mewariskan. Yang mana ketika seorang saya dikenalkan dengan program ini Teteh, mohon maaf, penuh saya sama seperti Teteh. Kenapa? Mikir apa kira-kira persyaratannya? Karena jika masalah nominal 12.000 aman bagi saya, mampu tidak mampu wajib mampu titik bagi saya tetapi yang saya pikirkan saat itu adalah ya Allah naon persyaratannya. Jika misal harus pendidikan, mohon maaf sehebat apapun konsepnya, saya angkat tangan. Jika harus patokan dengan pendidikan, tetapi ketika saya bertanya atau mohon maaf yang waktu itu presentasi bertanya kepada saya, ada yang mau bertanya silakan, saya langsung maju. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya silakan. Apa syarat pendaftaran? Oh luar biasa. Jawab apa pertanyaannya sangat luar biasa. Beliau langsung menjelaskan, apakah seorang abah punya KTP? Ya saya jawab punya Pak. Alhamdulillah. Walaupun KTP jadulnya jadi. Ampun dah. Apakah seorang abah punya kakak? Alhamdulillah. Apakah abah hari ini punya uang 50.000 untuk membeli ID? Insya Allah. Jika memang 3 perkara ini ada, abah syah akan masuk ke perusahaan ini. Di situ jujur saya bangganya luar biasa. Maka alhamdulillah sejak itu 1 tahun yang lalu saya langsung memutuskan ambil di 4 polis. Bukan lagi ngomongin 1 polis. Kenapa? Karena saya tahu paham konsep hitung-hitungan.
Misal deh, ini saya bertanya kepada Dek Syifa ya, udah nikah ya, punya anak satu betul? Oh belum. Oh baru mau. Si Teteh katanya tadi waktu kemarin bilang baru mau sama. Ya. Baru mau ya. Nah persiapan nanti anaknya supaya ini siap ya, keren ya. Alhamdulillah. Beliau plus untuk adikku Syifa ya. Dek Syifa yang saya cintai, yang saya hormati, dengan konsep ini yang sangat sederhana, izin deh, izin. Seandainya setelah abang menyampaikan program ini, katakan adek nolak, katakan adek nolak, nggak usah ikut lah, katakan nolak. Yang rugi abah atau adek? Yakin? Kita renungin aja, renungkan aja dulu. Seandainya program ini adek nolak, yang rugi abah atau adek? Hah? Teteh, seandainya program ini teteh tolak dengan 12.000, mau apa saya mau kikituan, nanonan kikituan mending kikiran, naon kikiran teh anu pokoknya mau lain kikituan, nah lagi kikiran, ya berarti lain kiki, Boleh. ya. Pengalihan. Apakah yang rugi seorang abah atau teteh? Diri kita lah. Oh, sangat luar biasa, beliau yang sangat luar biasa. Maka jujur saya membutuhkan saat itu, saya tidak mau menjadi golongan orang yang merugi. Kenapa? Izin ikut nggak ikut 12.000 pasti habis. Ikut nggak ikut saya jika Allah berkenan pasti tua, ikut nggak ikut jika Allah berkenan saya pasti wafat. Bukan soal tua ataupun wafat, tetapi mari kita ingat pesan Rasulullah, jaga muda sebelum tiba masa tua, jaga hidup sebelum tiba masa meninggal. Apa salahnya dengan 12.000 perak ini kita mampu mengcover 2 perkara tadi? Itu seperti itu ya. Dan selanjutnya ini yang sangat luar biasa. Saya meyakini ini program ini bagus. Seandainya pun ini saya sampaikan ke teman-teman, jadi pahala nggak teh? Betul? Jadi ibadah nggak Kang Firdaus? Boleh. Akhirnya apa? Saya silaturahim ke teman. Silaturahim. Saya hanya kupas 2 perkara ini, padahal upline leader saya belum menyampaikan apa itu. Baru 2 perkara, tapi saking bahagianya saya datangin abang saya datangin adik saya, silaturahim. Apa yang saya sampaikan 2 perkara. Bang, abang kerja kulit kayak gini, saya pun sama-sama kulit, hayu urang sisihkan receh. Pilih kurang panjang umur, boga bekal. Pilih kita mau punya warisan. Kumaha cara KTP ayah kan ayah ambil. Itu saya. Lalu saya datang di situ juga. Ternyata ketika saya setelah silaturahim dan yang kedua ngobrol, ya, ada teman kita yang terselamatkan namanya si A. Walaupun siapa, entah itu abang, entah itu adik, entah itu apalah ya. A ini ikut, ternyata seorang saya digaji 50.000. Jikapun nggak digaji, wallahi saya ikhlas loh menyampaikan. Kok mau digaji? Lo ikhlas sih. Oh, Bisa dipahami? Ya. Nah, 50.000 akhirnya mohon maaf otak saya mulai hitung-hitungan, ya Allah saya nabung 750 hiji jalma 50. Upami seorang saya menyelamatkan 7 orang, berapa gaji saya? 350.000 gratis dan nabungna. gratis. Udah selesai. Itu saya mengawalinya itu doang. Dan alhamdulillah akibat saya mau silaturahim dan ngobrol hari ini, alhamdulillah saya punya mitra yang namanya Bapak Firdaus. Beliau plot buat beliau. Beliau dulunya hanya seorang bukan tukang ya. Sampai detik ini pun masih penjual martabak. Pertama memulai jujur. Dia bukan ku pamajikan, dibadan ku pamajikan ya. Tetapi beliau mau udah paham deh, hari ini paham. Hingga akhirnya saya diundang ke rumahnya untuk memaparkan kepada istrinya. Cik mana siapa teh kayaknya mau saya. Bawa-bawa cina salaki aing teh haram pagaweanana, silakan gitu. Saya dibawa ke rumahnya, saya diskusi akhirnya. Saya gini loh, gini. Saya katakan menurut teteh ini haram nggak teh? Contoh, saya punya uang simpan di Kang Firdaus, dikelolakan di Kang Firdaus, ada hasil bagi bahagi hasil ke saya. Apakah menurut paham tetehnya haram? Enggak tuh Pak mikir mah. Nah, sekarang teteh paham atau belum? Paham atau Pak? Bukti teteh paham apa? Sok saya miluan ayam kena 5 polis. Tuh, cepat wajikan teteh. Beliau plus. Ya, alhamdulillah hari ini beliau dan istrinya punya 10 tabungan. Jikapun misal Firdaus wafat, ya mampu mengeluarkan 210 juta, tapi tolong jangan diaminkan. Karena
Yang kedua, alhamdulillah di kaki sebelahnya saya ketemu dengan Kanesi. Beliau alhamdulillah hari ini berapa polis ya? 13 polis ya. Kaki sebelahnya. Di kaki sebelahnya lagi ada mohon maaf, ada abang saya. Di bawah abang saya ada sosok yang sangat luar biasa. Beliau dulunya bos saya di Pasar Induk Caringin. Ya. Yang di sana teh, yang di mana? Cikijing. Beliau itu dulunya bos saya. Alhamdulillah hari ini beliau sudah terdaftar juga di Sentral Asia Raya dengan mengambil posisi polis 15 polis. Coba sangat luar biasa. Dan alhamdulillah Kanesi hari ini bulan ini izin teteh berapa gaji bulan ini teteh? 4,2 sangat luar biasa. Bapak Haji Iwan baru 1 bulan join ya. Kemarin saya lihat dan saya perlihatkan Bang Geger di sana, beliau gajinya sudah diangkat 3.200.000 1 bulan loh deh. Keren? Silaturahim, ngobrol, apakah sering kita lakukan? Betul? Kita hanya silaturahim, kita hanya ngobrol. Mau atau belum mau bukan urusan kita. Gak apa melus. Ketika seorang abang parennya nyetetnya di mobil bener, saya jalan dan sebagainya hingga untuk telepon. Apakah saya cerita tentang ini? Tidak. Yang saya harapkan teteh ada loh di dalamnya agar teteh punya pensiun gitu nggak teh? Akhirnya penasaran dengan anaknya, bahkan ikut penasaran, Bang, saya kepingin ke sana, kepingin tahu tentang CR ya. Beliau yang ngechat alhamdulillah sangat luar biasa. Nah, akhirnya bisa berada di tempat ini. Nah, artinya apa? Akibat mau silaturahim, mau ngobrol, masa tua kita dijamin 500.000. Pendek usia kita ada jatah 21 juta. Jikapun kita panjang umur, posisi dan gaji ini bukan mustahil akan kita dapati setiap bulan. Ada pertanyaan sampai sini? Kita ada pertanyaan sampai mana? 12.000 itu kan harus setiap hari. Oke. Apa? Siap. Oke. Ketika kita memulai mengawali, kita membeli ID ya. ID berapa sih tadi? ID 50.000. Pendaftaran ID-nya, tabungan awalnya 350.000. Maka di awal kita hanya cukup dengan 400.000. Setelah kita melakukan KTP, ada nih contoh, kartu keluarga ada, membeli ID, maka seorang kita agent akan melakukan penginputan data. Setelah nama kita diinput, muncullah virtual account. Dari virtual account ini teteh boleh nabung, monggo ke BRI boleh, ke BCA boleh, ke Mandiri boleh, ke Indomaret boleh. Jadi nggak dititip ke abang. Iya, kenapa ada abang marah sekarang? Tiap hari apa? Satu bulan. Hanya rinciannya, maksudnya gini, untuk meringankan beban kita, contoh, apapun aktivitas kita, bahkan alhamdulillah saya punya metode yang trik yang sangat luar biasa. Semoga kawan-kawan bisa menduplikasi. Saya ketemu dengan tukang lontong. Bang, lontong satu ini berapa? 15.000. Oke, Mas. Jika satu lontong ada yang beli pertama, uangnya jangan dipakai dulu. Bisa dipahami maksudnya? Atau katakan hampir daus satu loyang berapa? Hah? Yang paling murah? 20.000. Oke. Ketika ada orang pertama beli, ya, uang ini jangan digunakan. Bisa dipahami? Tetapi jatah disimpan. Apakah dengan konsep ini akan membuat jualan akan bangkrut? Tidak. Nah, jika tidak, metode ini yuk kita kembangkan. Ketemu dengan siapapun, diskusinya itu aja. Saya contoh ketemu dengan tukang docelang. Mang Arisa mangkok sabar 15.000 Bang. Oke, saya pesen satu. Sambil makan saya sambil ngobrol. Mang, seandainya nih satu mangkok ini saya makan, uangnya Mang simpen. Jangan dipakai dulu. Selama 5 tahun aja kira-kira setiap hari Mang ladangan simpen. Apakah akan membuat usaha membangkrut atau tidak? Nyomol atau Bang selesai. Mang pasti benar. Luar biasa Pak. Kalau ya? Nah, artinya apa? Ketika orang menjawab seperti itu, saya langsung balas, insya Allah Mang pasti akan kaya raya. Maksudnya kumaha aja, kayak beres saya makan, orang ngobrol. Setelah saya makan, saya paparkan konsep ini. Alhamdulillah, tidak jarang yang langsung ikut. Ya, semoga ini menjadi ilmu baru. Jadi teman-teman jangan riku, begitu mau jajan, langsung tembak dengan bahasa yang sama.
Kang Widodo ada tukang lotek, ngobrol aja gitu, Bu, lotek satunya berapa? 10.000. Upami atau ibu 10.000 pertama, tidak ibu jajanan, ibu simpan, baru mampu mall, bakal berharga. Udah bikin penasaran, pasti dia nanya, kumaha carana? Selesai. Siap? Ya. Ini salah satu metode silaturahim untuk ngobrol, ya. Dan saya melakukan itu, alhamdulillah. Kemarin saya alhamdulillah di tempat kopi juga saya melakukan itu dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Teteh ini juga tadi di sini teh ya ngobrol sejenak, alhamdulillah closing. Ibu itu juga alhamdulillah kemudian closing. Artinya apa? Tidak ada satu orang pun yang mau menolak program ini. Mohon maaf izin. Adakah di dunia ini orang yang tidak mau ketika dia wafat memberi warisan? Ada nggak? Adakah orang yang mau ketika tuanya tidak memiliki gaji pensiun? Ada nggak? Tidak ada. Semua orang mau. Kenapa mereka masih menolak? Bisa jadi kita masih salah ucap. Ya, maka pelajar demi pelajaran, mari kita sikapi teman-teman. Kenapa? Karena saya yakin Desipa ini orang marketing. Apapun kondisi jualannya, saya percaya orang marketing. Hanya bedanya, kemarin kita menjual ini, sekarang ada tambahan menjual paham yang bagus, itu aja. Teteh jualan apa sama jualan, tetapi di sini ada produk baru. Produknya yaitu panjang umur 500, pendek umur 21 juta. Ada penambahan, ada tambahan obrolan. Ya, 2 jam aja satu hari kita lakukan, percaya saya 8 bulan di ruangan ini Crown Agency Indonesia, percaya saya. Kalau mau diterima ke program. Nah itu seperti itu. Ada lagi, Desi Pak? Ada apanya? Udah paham ya? KTP tadi dibawa deh. Alhamdulillah, kakaknya langsung dibawa. Oke ya, alhamdulillah. Boleh lihat Teh? Mana tahu tidak di ACC? Karena udah ini yang tahu di ACC atau tidak, ini kami seorang agent. Ini pengalaman pribadi saya dulu, saya mengawal. Ini capeknya salah beliau buat Bapak Haji Agus ya. Saya kan dulu KTP jadul Teteh. Jika boleh jujur saya approve biru 6 bulan. Pokoknya hujannya luar biasa. Tetapi ketangguhan saya mengatakan masyaallah tabarakallah, saya harus. KTP jadul ngerti gitu. KTP elektriknya katanya nicknya masih juga bermasalah, kudu kali itu dia, ya Allah ya kali. Tetapi mohon maaf, dengan untuk 500.000 saya berani perjuangkan itu, dan alhamdulillah hari ini saya sudah menjadi seorang agent, dan alhamdulillah sekarang saya juga menjadi seorang pelaku yang insya Allah mampu menyelamatkan jutaan orang. Amin rohnya alhamdulillah. Izin Teteh boleh lihat KTP-nya? Nanti setelah acara ini akan disampaikan juga pemaparan yang sangat luar biasa ya oleh guru besar saya Bapak Haji Agus. Beliau memulai program ini dari seperti apa dan hasilnya sekarang seperti apa. Ini ada buktinya deh, bukan hanya omdo ya. Nanti setelah acara jam-jam closing biar lebih nyaman. Desipa boleh lihat KTP-nya? Ji, handphonenya ada Ji? Oh iya, boleh pinjam konkret buat motor-motor dulu sebentar. Izin sebentar ya. Izin ini sama apa dikeluarkan ya sebentar ya? Atau nggak perlu nanti ini aja. Email, nomor telepon itu aja dulu. Karena selebihnya kan bisa dijeblak dari sini. Tanda tangan. Nama mau diisi silakan, jika pun tidak kan nanti bisa. Satu lagi. Oke. Nomor handphone di sini. Iya, mama. Nah, harus saya sampaikan selesai karena memang tidak ada teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut. Nah, sekarang mungkin ada waktu 5-10 menit, biarkan nanti kita dengarkan kesaksian dari sosok leader saya yang sangat luar biasa. Dengan giginya beliau membantu, membimbing, mengarahkan saya, bahkan peduli. Ketika beliau udah hidupnya nyaman, gajinya udah bagus, gaya reading juga udah keren, masih mau ya
bercerita dan mengajak saya gembel seperti saya ke Pasar Induk Salihin. Dengan satu kalimat beliau sangat peduli terhadap saya. Untuk tidak berlama-lama, mari kita panggilkan beliau dengan oplos yang sangat luar biasa, ya. Bapak Haji Agus Ridwan Sumater, ya. Oke, baik, terima kasih abahnya, luar biasa. Semangat bapak ya. Nah, Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, terusan terima kasih yang sudah menandatangani mudah-mudahan saja malaikat mencatat ya. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena untuk niat di awal tadi di dalam hatinya masing-masing mungkin ada tujuannya ya. Saya mah pengennya umroh kan itu ada. Saya mah pengen ibadah haji berjisikan di sini. Saya mah pengen beli mobil dulu. Maka silakan terserah niatnya masing-masing seperti apa. Yang jelas kita sudah menandatangani tadi di kertas untuk di awal agar kita supaya ada di dalamnya. Nah, mudah-mudahan saja kita dijabah dan dipanjangkan usia. Kenapa? Karena kalau kita panjang usia akan mendapatkan yang 500 hari tersebut. Jangan memikirkan aku gimana besok saya nggak bisa nabung gitu ya. Jangan begitu. Yang penting kita berdoa. Walaupun kita misalkan keadaan begini, kalau doanya baik, ucapannya baik, insya Allah dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya, kalau di pikiran kita banyak mengeluh, otomatis sampai mati pun Allah tidak akan dilaksanakan keinginan. Itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu semuanya, izinkan saya untuk memaparkan sesuatu tentang kehidupan saya. Abah yang sudah menjelaskan tentang programnya seperti apa. Abah juga ini sungguh luar biasa, setahun sekarang sudah 4 juta lebih. Tadinya per hari per bulan ya, sudah luar biasa. Buat Abah, karena yang sih banyak yang di sini secara mendadak tadinya tidak punya bahkan menjadi punya kan, itu ide kita. Nah, Bapak Ibu semuanya saya akan bercerita sedikit ya tentang bagaimana awal saya bergabung di sini. Belum dihapus ya. Ini mana ya? Biasanya Kang Heri itu betul deh. Kita ambil dulu banyak. Nah sebetulnya guru besar saya akan datang. Ternyata barusan nge-WA, mohon maaf katanya Pak Agus, saya bisa hadir, saya nggak enak badan. Oh nggak apa-apa Bu. Bu Hajah Dian ya, biasanya yang suka mengisi di sini Bu Hajah Dian, yang sekarang sudah 30 juta per bulan. Luar biasa. Tadinya mantan apoteker hanya gaji 2,5 juta per bulan. Alhamdulillah selama 5 tahun bahkan sudah 7 tahun sekarang sudah finish. Waktunya habis kemudian, tapi melihat daripada hasil uang itu luar biasa. Kenaikannya per bulan 10 juta lah. Banyak ya sudah menikmati. Nah, ini saya waktu dulu saya sebelum di perusahaan ini saya seorang pengantar yang ke Mekah ya. Waktu bekerja di travel umroh waktu itu tahun 2014 waktu itu. Nah, tidak lama cuma ini saya ini ownernya, mungkin Pak Habibie tahu ya karena satu meeting dengan saya waktu itu sama-sama di travel umroh, pasti tahu Pak Habibie. Ini ownernya Bapak Haji Muhammad Abid Haryanto. Ini saya. Nah, saya 3 tahun sekali ke Mekah ngantar-ngantar umroh kan. Saya belum haji, mohon maaf ya, belum haji, hanya mengantar-ngantar umroh. Tapi insya Allah saya sudah berniat dalam hati, bahkan saya sudah membuktikan pengen ibadah haji sekeluarga. Nah, Bapak Ibu semuanya, sampai tahun 2000 berapa ya? 3 tahun waktu itu 14, 15, 16, 17 perusahaan ini tidak bisa berjalan. Kenapa? Karena mungkin ya kompetitornya semakin menyaingi. Akhirnya perusahaan ini nggak tahu kemana. Ya intinya mungkin tidak bisa menjalankan lagi waktu itu. Akhirnya saya kembali lagi ke laptop. Artinya kembali ke laptop tidak punya penghasilan Bapak Ibu semuanya, tidak punya penghasilan, nganggur lagi dari tahun 2007 sampai 2014 nganggur saya sampai saya ikut daftar di online jadi tukang ojek online waktu itu. Daftar karena apa? Karena kebutuhan penghasilan. Sampai bertahan 1 tahun karena aku kondisi badan nggak kuat lagi.
dari pagi sampai jam 12 malam ya teh dapat uang 100.000, 150.000 lah kotornya ya, ke bawah ke rumah 100.000 per hari. 100.000 dipotong, belum dipotong sama perusahaan, tinggal bawa sisanya berapa ke rumah gitu kan ya. Aduh, kata saya cita-cita untuk ibadah haji teh gimana, kata saya teh dalam hatinya. Tapi saya berdoa terus, yakin berdoa pasti saya akan bisa. Nah, hanya untuk bertahan hidup saja waktu itu. Nah, akhirnya saya ikut juga menjadi sosial di Polrestabes Bandung, ikut membantu polisi. Jadi pembantu polisi kita, tapi nggak digaji. Waktu itu hanya sosial aja membantu. Sampai juga berjualan tahu pocong susah. Itulah kehidupan saya untuk bertahan hidup. Jangan sampai hayo jadi kontraktor gitu ya. Kontrak sini agak bayar, pindah lagi, kontrak sini agak bayar, pindah lagi. Itu udah bosan. Sama keluarga terus tidak ada keharmonisan. Yang namanya ekonomi, nggak ada ekonomi kan otomatis ya. Yang dibicarakan itu makan tiap hari dari mana, biaya sekolah dari mana, ayo pikirkan itu. Nah, mungkin Bapak Ibu semuanya tujuan tadi saya ingin ke sini, Bapak Ibu mungkin ya sama ya pengen ke tanah suci. Ingin ke tanah suci karena apa? Karena mungkin ini adalah hal yang harus kita laksanakan. Kalau kita di Islam, kalau kita sebagai Muslim, betul? Masih sama dengan saya ingin ke sini. Karena apa? Wajib, hukumnya tetap wajib. Yang namanya wajib harus dilaksanakan kalau kita sebagai Muslim. Kalau ibu bapak mohon maaf meninggal sebelum melaksanakan ke sini, mohon maaf, pintu surga akan dipending, dikunci. Artinya bapak ibu yang dibawa hanya 4: syahadat, sholat, zakat, puasa, betul nggak? Yang ibadah hajinya kemana? Kan gitu. Karena apa? Yang rukun 5 ini Islam, rukun 5 ya, yang di Islam itu adalah penyempurna keimanan kita waktu di dunia. Nanti kata malaikat, mana gimana tamanawai di dunia kan gitunya. Banyak menawarkan, banyak yang mengingatkan. Kenapa hari-hari takut nggak kita sama hukum Allah? Udah takut, harus takut. Jangan sampai sekarang ya tadi nanaon gini orang kemarin maling sange misalkan ya. Nanti urusannya kalau ketemu pasti dilakukan yang proses hukum ya. Apalagi nanti luar biasa ngerinya. Itulah hukum Allah. Nah, ini salah satu bukti yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata saya, ini Al-Imran ayat 97. Bukti yang mewajibkan oleh kita. Karena apa? Karena biasanya orang menjawab itu bagi yang mampu. Harus bisa bagi yang mampu. Masa 12.000 ditawarkan oleh Abah tidak bilang mampu, tidak bilang ada mampu ya. Asa kabina-bina itu. Bahkan kalau misalkan saya mah nggak mau, silahkan di luar sana juga bisa. Yang penting kita niatkan aja dulu. Niatkan aja, walaupun misalkan tidak kesampaian oleh usia kita, malaikat sudah mencatat bahwa Anda sudah melaksanakan ibadah haji menutupi rukun Islam yang ke-5. Bisa kan ibadahkan karena ada urusan kita. Kalau di sini ada kan urusan kita ya, tidak ada masuk pintu surga dibuka. Gimana kalau orang tua kita misalkan udah duluan meninggal, belum bisa melaksanakan waktu dulu, siapa yang ada punya harapan nggak untuk masuk surga? Ada. Yang jadi harapannya adalah anak yang jadi harapannya untuk membukakan pintu surga orang tua kita. Ini jarang dibahas sebetulnya sama ustadz, sama dengan jarang dibahas. Karena apa? Karena mungkin mentok masalah materinya, tidak menjelaskan, tidak memberikan solusi para ustadz dengan. So, kalau misalkan jamaahnya, gimana caranya tuh Pak Ustadz? Saya nggak punya duit, kan bingung Pak Ustadz menjawabnya, betul nggak? Kalau di sini insya Allah, nih saya punya jalannya. Masalah 12.000 nggak mampu, kalau bilang nggak mampu asa kabina-bina, ucapan adalah doa, betul? Kalau ketika bisa bilang tidak mampu, sampai meninggalnya pun dia dimampukan kalau tak. Ucapan adalah doa. Inilah salah satunya bukti hukum dari Allah. Nah, saya waktu itu diajak oleh seseorang yang namanya Pak Sarno, mantan satpam, mantan security. Saya pernah berkunjung ke rumahnya. Alhamdulillah rumahnya seperti ini sekarang, luar biasa. Tadinya hanya kontrak 3 meter ke 4 meter di Bekasi, sekarang udah 5 tahun. Alhamdulillah sudah seperti ini. Kerja 5 tahun. Saya lihat di garasinya ada 2 seperti ini, panjang garasinya. Yang satu Mercy, yang satu CRV. Luar biasa sekarang. Hanya
kerja 5 tahun. Nah, pas saya lihat keluarganya, wah sungguh luar biasa. Kayaknya dilihat dari pakaiannya, mantap-mantap, mahal-mahal kayaknya. Kayaknya mungkin udah banyak uang ya, banyak uang. Karena apa 500 juta per hari, saya per bulan, oh, bayangin. Sekarang Pak Sarnonya 500 juta per bulan, isinya sama. Karena Pak Sarno di atasnya, isinya di bawahnya mungkin. Tadinya gitu didaftarkannya, atau suaminya di atas, isinya di bawah. Betul nggak? Biasanya kan suami di atas atau dibalik, isinya di atas. Sekarang banyak dibalik ya. Sama lantak menikah di atas, maka isinya di atas. Suaminya di bawah kan bisa-bisa aja gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dikerjakan, jadi akhirnya dua-duanya front agency. Dua-duanya karena kesempatan ya. Nah, sama seperti saya juga mungkin Bapak Ibu ingin pendidikan anak, menguliakan anak tadi ya, juga ingin membangun usaha baru atau membahagiakan keluarga. Kalau banyak duit pasti keluarga bahagia lah minimal ya, pasti bahagia minimal. Kalau ada duit mah ingin berinvestasi di hari tua. Karena apa? Karena sekarang kita masih bisa mencari, nanti setelah kita tua, so siapa yang menjamin kita? Kan nggak ada, betul nggak? Nggak mungkin RT RW Pak Lurah menjamin kehidupan ketika kita sudah tidak berdaya, ketika kita sudah jadi aki-aki ini so. Dan makan mah jalan terus kan ya, kebutuhannya masih banyak kan. So, sedangkan kita kan tidak punya usaha. Nah itulah tujuan saya, mungkin sama dengan Bapak Ibu semuanya tujuan saya nih. Nah, pada tanggal 2018 saya masuk ke sini yang mengajak tadi Pak Sarno. Januari 2018 saya masuk ke sentral siaran. Saya pelajari terus karena di sini ada 3 sistem yang akan mendidik. Yang pertama ini sebagai mudorib, adalah sebagai pengelola kata Pak Ustadz Yama. Ini sebagai sentral siarannya itu adalah mudorib, pengelolanya. Nah ini adalah sebagai sistem yang mengajarkan kita supaya kita pintar. Apalagi ada support system yang mengajarkan kita pintar. Nah, di sini ada 3 faktor. Yang pertama adalah pengelola. Pengelola itu adalah kalau bahasa agama mudorib. Nah, yang kedua adalah nisbah. Nisbah adalah sebagai bukan nisbah. Yang kedua adalah sohibul mal. Bukan nisbah, sohibul mal ya. Sohibul mal adalah sebagai kitanya. Kita sebagai penyandang dananya. Kenapa penyandang dana tadi kan otomatis 350 ribu kan disetorkan ke perusahaan ya. Nah, sama perusahaan dikelolakan, diputarkan. Karena kita yang sebagai investornya, bapak-bapak yang sebagai investornya seluruh Indonesia yang masuk ada di dalamnya, itu adalah kata agama sohibul mal. Yang ketiga nisbah. Nisbah itu apa? Ada pembagian. Karena apa? Uang kita dikelolakan dengan mudharabah tadi 6, 14, 20%. Nah, dikelolakan alhasil lah uzroh kepada kita tadi 50 ribu satu orang. So, dibayar 3 tahun. Di mana lagi sob coba? Di mana lagi? Ngajak 1 orang atau menjual ke orang lain 1 orang dibayar 3 tahun. Contoh ibu jualan baju misalkan. Laku 1 pasti untungnya kan 1 aja ya. Kalau di sini 3 tahun Pak dibayar. 3 tahun dibayar, coba bayangin. Itulah uzrohnya buat kita. Karena apa? Kita sudah beriklan. Kenapa nggak ada di TV? Kenapa nggak ada di media? Tidak. Kata perusahaan mending dibagikan. Jadi kita yang iklannya gitu. Kita yang iklannya. Nah, alhamdulillah selama 3 tahun saya di sini, alhamdulillah tahadus binikmat. Tasyakur binikmat, bukan sombong, bukan riya. Ini salah satunya bukti saya. Di sini sudah menitipkan uang di Departemen Agama. Ini saya. Sudah beres ke depan. Tadi kan di awal saya terjawab. Ini saya ibadah haji. Karena dari dulu perusahaan ya nyampe. Karena perusahaan itu keburu nggak ada. Tapi alhamdulillah saya berkah bisa mengantarkan saya ke depan untuk menitipkan uang nanti ada panggilannya. Inilah tahadus binikmat. Nah, dari saya. Dan juga mudah-mudahan juga bukan impian saya sebetulnya, mudah-mudahan saya ingin seperti yang tadi Pak Sarno dengan penolak minimal juga. Ini adalah hanya kendaraan biasa aja yang saya dapatkan dari sini, kendaraan biasa aja. Mudah-mudahan saya tujuan cita-cita saya pengen seperti orang-orang yang sudah 4 tahun ganti mobil gitu ya. Yang ketiga ini investasi saya untuk masa tua saya nanti. Karena apa? Saya bukan beli ini ya, nabungnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalah dengan kuning sih. Kenapa? Satu tadi 500.000 per hari kali 12 berapa? Buat nanti saya. Karena apa? Karena dihitung-hitung saya kalau satu ya, contoh misal, ini maaf ya, saya nih, saya menghitung satu kebutuhan untuk sekolah dari sini, kebutuhan saya untuk makan dari sini, kebutuhan untuk biaya anak sekolah dari sini, kebutuhan mas satu makan ya akan cukup nggak? Tidak akan cukup satu, makanya saya perhitungkan yang satu buat yang 1 dan 2 buat pelunasan saya haji nanti kan gitu ya. Lumayan kan, nunggu kuota 15 tahun, 10 tahun sudah cair kan tadi berapa? 58 juta kan ya berdua. Kalau misalkan sampai 15 tahun kan kuota haji plus aja yang cepet kan gitu ya. Jadi haji plus kan. Nah, yang satunya untuk pendidikan anak, terus yang lain-lain kebutuhan. Itulah saya, karena saya beli banyak di sini. Nabungnya 12 tabungan. Lumayan nggak 12 tahun berapa? Cuma 350.000 paling 12 tabungan, kurang lebih 4 juta lebih setiap bulan. Tapi saya tidak berpikir kebayar nggak? Karena apa? Alhamdulillah saya tiap bulan dapat keuntungan kurang lebih 10 juta per bulan baru 10 bulan. Saya berpikir pengen seperti Bapak Sarno Budian gitu 500 juta per bulan. Saya pengen terus berjuang. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua jadi prona. Amin. Salah satunya nih kita. Gaji pertama saya waktu itu 3 juta masuk ke sini. Itu pun minjem dari Batak, dari si tante, karena saya nggak punya duit kan waktu itu. Saya pinjam 1.500.000. Saya, istri, anak-anak saya masukkan semua yang 1.500.000 itu. Akhirnya saya belum juga orang ngajak saya berangkat atau keluar belum pamit. Ada teman sini. Saya ajak sini, sok duduk sini. Ada bisnis hari ini. Saya luar biasa, jelaskan. Nah, saya belum bisa ngomong waktu itu. Jelaskan. Ada yang lewat lagi sini. Nah, waktu itu dapat 15 orang waktu itu. Makanya bulan depannya dapat 3 juta. 3 juta. Akhirnya 3 juta saya berpikir kan saya harus membuka usaha baru. Kan pengen merubah kehidupan saya kan ya. Nah, saya dimodalkan ke Briling waktu itu. 3 juta itu dimodalkan Briling. Alhamdulillah berkahnya dari Sentra Asia Raya, Briling sama-sama berjalan sampai saat ini 3 tahun. Saya pun sama-sama 3 tahun. Kata kepala cabang Kopo saya dipanggil waktu itu. Pak Agus ke sini. Ada apa Pak? Coba tolong buka list di http bit ada linknya, buka. Pak Agus adalah nomor 1 di Bandung Raya katanya. Kenapa? Omset Pak Agus 8 miliar atas sebulan ini. Ya. Alhamdulillah bersyukur saya 8 miliar per bulan omset. Bagian saya berapa Pak? Bagian Pak Agus adalah 0,6%. Itu nggak bagus. Alhamdulillah ada hasil. Lumayan ya. 40 juta, 50 juta gaji saya dari Briling kan sudah lumayan ya. 0,6% kan dari 8 miliar per bulan sudah lumayan. Alhamdulillah ya. Harus ingat juga ternyata. Inilah salah satu bukti awal. Dan juga kemarin sudah tidak menjadi sudah tidak menjadi seorang kontraktor lagi, Bapak Ibu. Setahun belakang saya mendirikan ini di proyek di belakangnya. Alhamdulillah selesai kemarin hasil dari sini. 3 lantai alhamdulillah. Walaupun di pinggir ya di dalam, mudah-mudahan kedepannya saya akan di Pasadena atau di mana gitu ya. Jadi hanya di gang aja, tapi alhamdulillah juga buat saya, alhamdulillah ya. Dari 0 rupiah tadinya, dari 50.000 tadi. Berkah ternyata. Itu kan salah satu bukti selama 3 tahun. Itulah perjalanan saya Pak Ibu semuanya. Jadi betul-betul harus memikirkan betul ya. Karena apa? Karena mungkin konvensional zaman sekarang ini banyak saingan-saingan. Kalau kita nggak pintar-pintar, kelindes ya, kelindes dengan zaman. Kalau saat ini, sekarang zamannya sudah begitu luar biasa, digital online. Sekarang angkot sudah kalah dengan online. Sekarang ojek pangkalan sudah luar biasa taruhnya kan. Itulah sekarang zaman komputer yang semakin tinggi. Itulah ya Bapak Ibu semuanya, hanya sekilas saja dengan kesaksian saya atau testimoni saya sebetulnya yang hadir di sini, yang berdiri di sini adalah guru besar saya. Tapi insya Allah mudah-mudahan saja guru besar saya yang
untuk hadiahnya disehatkan, disehatkan lagi bisa kita bertemu lagi. Minggu depan insya Allah mungkin akan hadir karena nanti tanggal 31 beliau akan mengisi di Majalengka. Kalau ada misalkan teman atau keluarga di sana, yuk kita sama-sama hadir ke sana. Kita juga insya Allah akan hadir ke sana tanggal 31 bersama guru besar saya. Nah mungkin cukup sekian untuk saat ini sebagai ungkapan saya ya untuk bersilaturahmi, untuk mengajak, untuk menghimbaukan kepada teman-teman semuanya agar ya mungkinlah minimal kita bisa ada di dalam ini, di perusahaan ini agar supaya ya untuk persiapan ketika kita kepanjangan sudah disiapkan, ketika kita dipendekkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sudah dipersiapkan. Jadi perusahaan ini sudah menyiapkan 3 perkara. Kalau kita sudah ada di dalamnya, untuk matinya, untuk panjang usianya, untuk tiap bulannya sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan oleh perusahaan. Nah, kembali lagi kakak untuk dilanjutkan. Nah, mungkin cukup sekian. Mohon maaf yang sudah mendatangani ya, ibu atau adik yang tadi ibu juga bu siapa bu Rahma ya. Terima kasih. Sudah berniat baik, mudah-mudahan dijawab oleh Allah Subhanahu dengan baik. Kalam dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.